Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faruk Zulfikar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang dalam kesempatan kali ini mau menyimak video saya. Mungkin yang lain belum sempat, tapi luar biasanya Bapak Ibu masih terus mau belajar dan terus mau mengupgrade diri. Plus dulu dong untuk kita semua. Oke, beruntungnya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa sukses ya, bagaimana kita bisa menghasilkan pendapatan ratusan juta per bulan dari internet ya. Karena hari ini saya begitu bersemangat supaya Bapak Ibu semua bisa sukses memiliki aset dan bebas secara finansial dalam kurun waktu yang relatif singkat ya. Siap ya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Jadi setiap harinya orang-orang yang sudah saya bimbing di kelas online ini banyak yang sudah membuktikan mereka bisa berhasil dan banyak peningkatan setiap harinya. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Jadi bahkan salah satu peserta ya yang saya bimbing hari ini luar biasa ya. Beliau bisa tembus sampai dapat 78 juta dalam waktu sehari ya, penjualan dalam waktu sehari dapat 78 juta ya. Alhamdulillah ya, ini namanya Mas Bagus ya. Nah, beliau setelah saya bimbing, setelah diajarkan lewat cara belajar gimana sih gitu ya dapat penghasilan online. Nah, beliau praktekkan dan alhamdulillah ya, Pak Bagus ini dapat omset 78 juta dalam waktu sehari ya. Nah, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah kalau kita tahu caranya, semuanya mudah kalau kita tahu ilmunya Bapak Ibu ya. Nah, semua mudah kalau kita belajar langsung dengan ahlinya, dengan praktisi seperti itu. Nah, oke ya, mungkin Bapak Ibu juga semua juga sudah tahu saya ya, saya founder indomarketing.id, juga komunitas belajar bisnis ya, saya Faruk Zulfikar ya. Kita lanjutkan seperti biasa ya, ini beruntungnya karena ini hari keempat ya, jadi setiap saya mengisi materi juga tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya aturannya, yaitu Bapak Ibu siapkan catatannya ya. Jadi seperti biasa setiap saya mengisi materi Bapak Ibu wajib menyiapkan catatannya. Siapkan alat tulis ya serta berupa buku dan pulpennya. Nah, lalu catat poin-poin penting yang ada di grup ini ya. Yang sudah siapkan catatannya Bapak Ibu silakan ya. Dari sekarang saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu menyiapkan catatannya. Oke, ya, silakan. Kalau perlu Bapak Ibu pause dulu videonya, siapkan dulu catatannya. Kalau sudah siapkan catatannya, lanjutkan lagi. Seperti itu. Oke? Nah, sudah ya. Bapak Ibu menyiapkan catatannya, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, untuk bisa tembus ya, untuk bisa tembus ratusan juta per bulan ya dari internet, dan kita bisa memiliki aset yang terus menghasilkan uang walaupun kita tidur, kita perlu tahu teknik dan tahu caranya Bapak Ibu ya. Nah, giliran sekarang Bapak Ibu semua bisa membuktikannya. Apa saja sih yang harus Bapak Ibu ketahui dari teknik dan cara memiliki aset ini? Lalu bagaimana menjadi orang kaya di mana passive income Bapak Ibu itu lebih besar daripada biaya pengeluaran? Nah, ini materi yang sering saya ucapkan berkali-kali ya, bahwa kekayaan itu bukan seberapa besar aktif income Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang 1 miliar per bulan pun akan menjadi miskin kalau misalkan Bapak Ibu pengeluarannya besar. Maka rumus kekayaan itu bukan dari seberapa besar uang yang Bapak Ibu hasilkan tiap bulannya, tetapi seberapa besar pasti income yang Bapak Ibu miliki lebih besar daripada biaya pengeluaran. Disitulah Bapak Ibu dikategorikan sebagai kaya ya. Jadi di sini supaya Bapak Ibu bisa menjadi kaya yang sesungguhnya, Bapak Ibu perlu memiliki passive income. Nah, passive income ini harus lebih besar daripada biaya pengeluaran. Nah, passive income ini berupa aset ya. Nah, asetnya ini banyak pilihannya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih ya aset mana yang tepat ya. Salah satunya bisa dari punya kontrakan ya, sewa rumah gitu ya. Atau Bapak Ibu menciptakan hak royalti dari buku dan macam-macam ya. Nanti semuanya akan dibahas di grup ini. Nah, yang tentunya supaya kita bisa kaya ya, misalkan yang Bapak Ibu memiliki pengeluaran tiap bulan 10 juta rupiah, maka Bapak Ibu untuk bisa kaya, minimal Bapak Ibu bisa mendapatkan passive income 11 juta gitu. Jadi harus lebih besar daripada biaya pengeluaran ya.
Nah, Bapak Ibu sudah termasuk dalam kategori kaya. Karena walaupun Bapak Ibu tidak bekerja, Bapak Ibu tetap aman. Karena passive income-nya lebih besar daripada biaya pengeluaran. Ya. Nah, kemarin ya kita sudah banyak belajar tentang gimana sih ya bisa menjadi kaya dan aturan-aturan menjadi kaya. Nah, orang kaya itu ya ada aturan-aturannya yang harus Bapak Ibu bisa patuhi ya. Kalau Bapak Ibu ingin jadi kaya, Bapak Ibu tinggal ikuti aturan-aturan orang kaya ya. Jadi orang kaya itu bisa membedakan mana aset dan kewajiban ya. Ini pasti semua orang kaya itu bisa membedakan mana aset dan kewajiban ya. Mereka tahu mana sesuatu yang bisa menghasilkan uang terus, mana sesuatu yang hanya membuang-buang waktu atau membuang-buang uang ya. Nah, lalu orang kaya itu bisa memprioritaskan aset Bapak Ibu daripada barang mewah. Jadi mereka orang-orang kaya itu kenapa mereka bisa benar-benar kaya? Karena mereka memang butuh proses ya. Prosesnya itu mereka ketika dulu mungkin memulai ya, mereka sabar ya. Maksudnya adalah mereka tidak fokus untuk membeli barang mewah, mungkin itu yang menjadi keinginannya, tetapi mereka lebih fokus untuk memprioritaskan aset terlebih dahulu gitu. Jadi orang-orang kaya ini tidak ada yang instan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar berproses ya. Salah satunya adalah orang-orang kaya ini memprioritaskan aset ya. Jadi mereka memprioritaskan bisnisnya besar ya, asetnya banyak, passive income-nya besar, barulah di situ orang kaya membeli barang mewah. Nah, yang ketiga adalah orang kaya itu kalau misalkan beli barang mewah, barangnya tuh ya, misalkan harganya 100 juta atau 200 juta ya. Kita contoh misalkan beli barang yang harganya 200 juta. Orang kaya itu mereka ketika punya uang 20 juta, mereka tidak langsung membeli barang mewah tersebut ya dalam bentuk cicilan. Tidak, tapi orang kaya itu fokus untuk memperbesar asetnya dulu, memperbesar bisnisnya dulu. Setelah bisnis dan passive income-nya lebih besar daripada barang yang mereka beli, ya minimal dari 2 kali lipat dari, ya jadi hartanya 2 kali lipat dari harga barang yang mereka ingin beli, baru mereka beli. Jadi ya orang kaya itu membiasakan membeli barang itu secara cash gitu ya. Dari uang harta yang misalkan harga barangnya itu 2 kali lipat minimal ya, 2 kali lipat dari harga barang tersebut gitu Bapak Ibu. Bahkan ada yang sampai 10 kali lipat ya. Jadi mereka kalau misalkan mau beli barang yang harganya 100 juta, 200 juta, minimal mereka punya harta 400 juta, bahkan sampai 1 miliar, 2 miliar baru mereka beli gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, orang kaya itu lebih senang membeli barang konsumtif ya dengan cash ya. Wow. Supaya nilainya jauh lebih murah ya ketimbang daripada Bapak Ibu harus nyicil. Ya, daripada uangnya pakai cicilan lebih baik orang kaya itu memprioritaskan untuk membeli barang mewah, Bapak Ibu. Itu. Kenapa? Karena kalau misalkan Bapak Ibu fokus untuk membeli barang-barang yang menjadi kewajiban, barang-barang cicilan, itu justru uang Bapak Ibu itu bukan untuk membangun bisnis, tapi harus membayar utang, ya. Nah, itu yang membuat proses untuk membangun asetnya itu makin lama, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena uang Bapak Ibu tuh yang seharusnya misalkan masuk ke dalam aset malah untuk membayar cicilan. Nah, itu ya yang membuat kenapa sih orang kaya makin kaya, orang yang miskin bablas miskin? Karena orang kaya itu fokusnya untuk membangun aset dulu. Asetnya semakin besar baru mereka beli barang mewah. Orang yang menengah dan memiskinkan itu baru punya uang sedikit, misalkan baru punya 10% dari harga barang yang mereka beli gitu, yang ingin mereka beli. Mereka langsung nyicil atau mereka langsung beli sesuatu yang barang-barang yang konsumtif. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Beli barang mewah boleh gitu. Hanya saja orang kaya itu polanya adalah ketika passive income-nya lebih besar, kekayaannya makin banyak, baru mereka beli barang mewah. Ya, dan begitu pun sebaliknya gitu. Kalau misalkan orang yang menengah dan memiskinkan, langsung prioritasnya untuk membeli barang mewah. Nah, oleh karena itu, ya, saran saya Bapak Ibu, ini penting ya, ini aturan yang harus diikuti ya supaya kita bisa menjadi kaya ya dalam arti yang sesungguhnya seperti itu. Ya, ini aturan yang saya dapatkan ilmunya pun dari orang-orang yang mereka sudah membuktikan ya bahwa mereka kaya gitu dan saya praktekkan juga gitu. Dan ini memang betul gitu ya, kerasa banget dari dalam pengalaman saya, dalam sehari-hari saya gitu ya. Oh, ternyata memang seperti ini nikmatnya gitu. Oh, ya, jadi kita untuk bisa jadi kaya kita harus bisa mengikuti aturan-aturan di
ini gitu ya. Jadi 4 aturan sederhana supaya Bapak Ibu bisa jadi kaya. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang akan kita fokuskan di grup keluar ini ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan passive income lebih besar daripada biaya pengeluaran. Oke, siap ya Bapak Ibu? Sip. Nah, lalu yang kita ketahui ya dari aset atau passive income ini, instrumennya apa saja sih yang tepat gitu ya? Produk apa yang bisa membuat kalau Bapak Ibu memiliki produk tersebut bisa Bapak Ibu menghasilkan passive income gitu ya. Nah, sebenarnya ya, jadi aset dan passive income ya. Jadi sebenarnya asetnya itu banyak yang bisa Bapak Ibu pilih gitu. Hanya saja ya kalau misalkan Bapak Ibu, wah saya kan Faruk langsung memulai dari membangun rumah saja sih, ya atau enggak saya langsung bangun kos-kosan, boleh gitu ya. Bapak Ibu bisa mulai dari hal itu, tetapi Bapak Ibu perlu modal yang besar gitu ya. Belum tanahnya, belum listriknya, belum bayar pekerja buat bangun rumahnya, dan lain-lain. Pastinya butuh modal besar gitu ya, apalagi Bapak Ibu yang ingin sekali memiliki passive income tetapi terbatas oleh modal gitu. Nah, oleh karena itu ya, jadi banyak macamnya ya, salah satunya dari rumah, terus yang berikutnya ada dari aset membuat buku. Jadi Bapak Ibu bisa menciptakan buku, nah nanti buku tersebut bisa jadikan royalti dari hak cipta. Jadi Bapak Ibu dapat royalti dari penjualan buku yang Bapak Ibu ciptakan gitu. Nah hanya saja kalau misalkan Bapak Ibu mulai dari buku, perlu skill, perlu ilmunya, Bapak Ibu perlu pengalamannya gitu ya, harus tahu triknya, itu tidak mudah juga Bapak Ibu ya, butuh pengalaman beberapa tahun dan pengalaman tersebut dituangkan ke dalam buku. Nah, beruntungnya di grup keluar ini, saya akan ajarkan tentang gimana sih Bapak Ibu memiliki aset, memiliki passive income lebih besar ya, supaya Bapak Ibu memiliki passive income lebih besar daripada biaya pengeluaran, pakai cara yang termudah, bahkan pakai modal yang minim gitu. Tapi hasilnya berpotensi hingga ratusan bahkan miliaran rupiah. Nah, mau tahu rahasia asetnya? Nah, sebelum saya lanjutkan ya, saya ada video menarik ini supaya Bapak Ibu bisa makin yakin bahwa aset itu benar-benar penting ya. Passive income itu penting banget ya. Bapak Ibu memiliki aset yang terus menghasilkan uang itu penting banget ya. Nah, ya, jadi saya akan kita tonton ya sama-sama tentang video inspirasi asal muasal uang kertas ya. Kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah siapkan videonya ya. Nah, kita simak bersama-sama ya. Nah, ini ya. Asal muasal uang ya. Jadi kita coba play. Ya. Silakan simak Bapak Ibu ya video ini. They traded things they had for things they want. I'll trade you my raspberries for that there Popeye. Pada mulanya, orang bertransaksi dengan tukar-menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Lalu, datanglah bankir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? Price was set for gold, and now it's very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Maka dimulailah babak baru, emas juga perak dan tembaga. Uang, ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi, uang itu betul-betul ada harganya. Look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Tapi, jika emasnya banyak, rawan dicuri atau dirampok orang, maka para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi. Say there, Pile. I've got a voltage for you for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pile, this is how the first bank made money. Maka dimulailah era baru. Awalnya, bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah. There you go, Pile. I owe you 100 gold coins. Selanjutnya, permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya IOU. Saya berutang padamu. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya IOU alias uang kertas itu adalah surat utang, bukan uang sungguhan. Dan yang namanya bank sentral itu dari dulu memang swasta. Negara tak ikut campur urusan peredaran uang. Sama seperti sekarang, pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia tak boleh ikut campur urusan peredaran uang. Inilah sistem yang diterapkan di seluruh dunia sejak dulu. Okay, great.
come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money pile. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good, and everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as IOU, good ya, as Ibu. gold. Inilah persepsi yang dikembangkan. Persepsinya, kertas yang sebenarnya tak ada nilainya itu, Nah, jika itu diterbitkan uang oleh para kertas. bankir, jadi bernilai Nah, itu sama tidak dengan ada emas. harganya, Padahal, ya, Bapak Ibu. orang tak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Para bankir swasta Jadi para menjelma menjadi banker Tuhan yang membuat uang menciptakan kertas kertas jadi senilai emas. Luar biasa. Yang diharapkan nilainya Wow, seperti emas. this candy is really a good Mereka price. membuat One rekayasa IOU. keuangan. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute. It was just one IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda. Apalagi dalam bahasa Indonesia, money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency. Currency and money are actually very different. Uang Sangat alias berbeda, money ya. itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barter dulu, kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Currency fluctuates in value and, over the long run, becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer. Inflasi adalah because you pembunuh can't see nyata it, mata you uang can't hear secara it, diam-diam, you ya can't Bapak Ibu. smell it. You just get hit by it when you go to the grocery or the gas station or go to buy a car. Zap! The price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill Nah, your inflasi akan savings membunuh if uang you let simpanan it. kita, ya Inilah Bapak Ibu. sistem yang menguntungkan segelintir Jika elit kita yang punya hak membiarkannya. tentang duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Membunuh That's not fair. harta kita, Oh, ya. if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal? Problem pun bertambah lagi. Semua orang mengira bahwa uang kertas yang diterbitkan oleh bankir itu di backup dengan emas. Awalnya kan orang memang taruh emas, dapat surat utang IOU. Jadi wajar saja jika orang mengira uang kertas itu pasti ada backup emasnya. Padahal tidak. Para bankster itu nyetak duit tanpa backup emas. Modal dengkul. Coba Anda lihat laporan Modal Dewan dengkul, Gubernur ya. Federal Reserve. Berapa jumlah dolar yang diedarkan? 1,4 triliun dolar. Tidak ada hubungan Kemudian Anda antara lihat emas situs dan resmi uang Departemen Keuangan kertas. Amerika. Uang Berapa kertas cadangan emas tidak Amerika? di Hanya backup 11 miliar oleh dolar. emas. Artinya apa? Cadangan emas hanya 0,8% dari jauh duit sekali, dolar ya. yang diedarkan. Parahnya lagi, tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nyimpan emas sekedar nyimpen, nyetak duit jalan terus. Tak ada hubungannya. Juga, silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya, cadangan emas Indonesia hanya 6,3% dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nah, He prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same Nah. time. Sistem keuangan modern ini yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia baru ketahuan bohongnya kalau semua orang sama-sama tarik duit dari bank pada waktu yang bersamaan. Rush. I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! Thief! Gotta love the bank run, bringing people Bank together. run. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank, and demanded their gold. But as you can see, there ain't no gold to get. Mari kita dalami tentang uang dan bankster ini. Motivasi dibalik kebohongan bumi globe. Bank berasal dari kata bench bahasa Inggris, Bench. yang asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku.
Zaman dulu, kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta perangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas, bangka, bank. Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu. Yang penting, para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka. Para jemaat jadi nasabah bankir pendeta. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bankir pendeta jelas ya, menaruh bangku-bangku tempat di berdagang Al-Surat di kuil yang Al-Baqarah. mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bankir pendeta tetap praktik di situ. Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bankirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir balikan meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bankir. Jadi, sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta, yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit, yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster. Oke ya, itu saja ya, ini video yang tentang asal muasal keuangan ya Bapak Ibu ya. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya tentang keuangan. Jadi sebenarnya uang kertas yang kita pegang selama ini itu tidak ada backup sama sekali. Jadi hanya sebagai uang kertas saja gitu ya. Dan dijamin oleh pemerintah. Itu saja yang membuat uang kertas yang kita selama ini gunakan sebagai alat transaksi benar-benar laku ya. Jadi tadi tentang kertas ya. Tadi juga sudah jelaskan ya. Jadi bahwa kalau misalkan kita menyimpan uang kertas dalam jangka panjang, itu pasti merugikan kita ya. Kenapa? Karena adanya inflasi. Inflasi itu yang akan menghancurkan, yang mencuri ya secara diam-diam uang kita. Kenapa? Karena nilai uang yang kita pegang ya, uang kertas yang kita pegang selama ini, itu nilainya akan terus menyusut setiap tahunnya dan itu pasti merugikan ya bagi kita yang nabung dalam bentuk uang kertas, apalagi untuk jangka panjang seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya Bapak Ibu ya tentang video hari ini gitu. Jadi intinya rugi kalau misalkan saat ini Bapak dan Ibu masih menggunakan pola menyimpan uang kertas dalam bank ya, di bank atau dimanapun gitu ya. Untuk jangka panjang pasti itu rugi gitu. Nah, karena itu ya, jadi aset terbaik adalah bukan menyimpan uang kertas. Jadi ada prinsip mengatakan bahwa menabung dapat membuat kita kaya. Menabung uang kertas dapat membuat kita kaya. Menabungnya betul, tapi kalau misalkan dalam bentuk uang kertas itu yang salah Bapak Ibu ya. Karena yang terbaik adalah yang orang kaya lakukan itu bukan menabung uang kertas dalam jangka panjang, tetapi menabung uang untuk dibelikan aset, untuk dibelikan passive income. Sehingga passive income-nya semakin membesar dan uang yang didapat dari aset tersebut lebih besar daripada biaya pengeluaran. Nah, itu yang bisa membuat orang kaya makin kaya ya. Jadi kalau misalkan kita ingin kaya, jangan simpan uang dalam bentuk uang kertas ya, jangka panjang. Kenapa? Uang kertas itu ada inflasi ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita buktikan ya. Ini saya ambil tabelnya ya Bapak Ibu. Ini rupiah dengan dolar ya. Jadi gimana sih ya? Apa sih itu inflasi gitu ya? Nah, ini buktinya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh ya. Jadi nilai tukar rupiah itu tahun 2010-2011 ya, 2013 bahkan ya. Itu tuh masih tembus ya di angka Rp10.000 per $1 ya. Dan tiap tahunnya itu meningkat terus Bapak Ibu ya ke 14.000 ya. Bahkan kemarin ya, bulan-bulan kemarin bahkan tembus sampai 15.000 dan itu adalah inflasi ya. Dan kemungkinan ya ini tiap tahun akan terus menyusut gitu ya. Bisa semakin lemah ya. Itu yang menyebabkan kalau misalkan kita menabung dalam bentuk uang kertas jangka panjang itu pasti rugi banget. Ya, kita juga bisa buktikan di zaman
Presiden Pak Harto mungkin ya, kita bisa punya uang 20.000 rupiah ya di zaman dulu ya, zaman Presiden Pak Soeharto mungkin kita bisa beli beras ya 18 kilo ya, bensin 28 liter ya. Menyenangkan sekali ya Bapak Ibu ya, punya uang 20.000 rupiah tuh bisa beli macam-macam gitu. Nah, sekarang ya di 2018 khususnya ya, punya uang 20.000 nggak cukup Bapak Ibu ya buat beli beras sampai 20 kilo, 18 kilo. Mungkin beli beras paling dapat 1 kilo lebih gitu ya. Buat bensin aja paling cukup 2 liter gitu ya. Nah, seperti itu ya. Apalagi di tahun ini BBM banyak yang naik ya, banyak kenaikan harga ya, ada kenaikan terus gitu. Nah, itu yang membuat tentunya kalau misalkan kita punya harta dalam bentuk uang kertas itu pasti rugi banget gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih memiliki mindset menyimpan uang kertas dalam jangka panjang itu pasti rugi banget ya. Jadi hikmah dari video di atas ya, bahwa Bapak Ibu jangan simpan aset Bapak Ibu dalam bentuk uang kertas. Itu pasti rugi banget. Makin kesini makin naik harga barang ya. Ya, lalu dengan mata uang kertas itu sendiri ya, Bapak Ibu pasti harus membayar pajak. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus membayar atas uang yang kita miliki ya, yang disebut dengan pajak? Apakah ini adil? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya, jadi pajak itu sebetulnya tidak semua orang tersebut dipakai untuk membangun negara ya. Jadi misalkan kita bayar uang pajak nih ke negara. Nah, uang tersebut itu sebenarnya tidak digunakan 100% untuk pembangunan negara. Jadi sebagian itu pajak dibayar untuk membayar utang negara, Bapak Ibu. Ya, ini sudah lama sekali ya. Jadi seperti itu sistemnya. Kenapa? Karena utang negara kita tuh ya gede lumayan, Bapak Ibu ya. Dan membayar utang negara itu sebagian sumbernya itu dari pajak gitu, dari rakyatnya gitu. Nah, lalu uang pajak itu larinya kemana? Ya jelas ya. Uang pajak itu larinya ke yang memberi pinjaman ke negara kita gitu. Siapa? Tentu bank swasta yang tadi menciptakan uang kertas, Bapak Ibu. Salah satunya tadi Bank Federal gitu. Bank swasta ya yang bisa mencetak uang kertas ya. Modal dengkul dia bisa mencetak uang kertas gitu. Dan itu tepatnya banknya ada di Amerika, di bank sentral gitu ya. Dan masih banyak lagi ya utang negara kita tuh ke pihak lain. Nah, dan tentunya yang menjamin pasti ya, yang ya ini ya, kalau misalkan bank ya dia berbisnis, pasti keuntungannya itu dari bunga gitu Bapak Ibu ya. Dia meminjamkan uang ke negara kita, pasti dia pengen dapat bunga gitu ya. Jadi memang keuntungan terbesar dari bank itu ya dari pinjaman gitu ya, ngasih bunga ya. Nah, betul ya Bapak Ibu ya, dari bunga. Nah, bunga bank itu banyak membuat negara kita hancur gitu ya. Bahkan bukan Indonesia saja. Negara yang lain, bahkan Amerika pun bisa hancur karena bunga bank gitu. Bahkan di video tadi ya, sebuah negara terbesar ya, kayak Amerika, itu perlu Bapak Ibu ketahui, itu Amerika itu bisa hancur ya, karena bunga dari pinjaman bank ya. Sampai sekarang itu Amerika tuh utang paling besar gitu ya. Karena ya mereka juga minjem uang ke bank gitu ya, bank swasta gitu ya, bukan bank pemerintahannya Amerika gitu. Jadi mereka harus membayar. Ya, nggak kuat bayar bunganya, ya tentu harus disita sebagian asetnya. Dan itu adalah riba gitu. Sudah jelas di Al-Quran disebutkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Negara sebesar Amerika saja, Bapak Ibu ya, bisa hancur gara-gara riba dari bank Fed ya. Jadi dari bunga banknya itu bisa membuat kita hancur. Karena kan lumayan gitu ya, berapa persen mereka cuma ngasih uang, mereka dapat uang gitu ya dari hasil bunga yang mereka pinjamkan gitu. Nah, negara Amerika yang punya banyak aset pun bisa hancur gara-gara pinjaman dan bunga bank. Apalagi kita ya yang belum punya aset besar gitu ya. Negara Amerika gitu ya yang pulaunya gede gitu ya, dia punya asetnya besar, bisa hancur juga gara-gara pinjaman dan bunga gitu. Apalagi kita yang belum punya aset banyak gitu ya, yang bukan sebesar negara Amerika. Nah, oleh karena itu ya, saya selalu ingat dengan nasihat Warren Buffett. Ya, Warren Buffett ini adalah orang terkaya di dunia ya. Dia kaya dari investasi gitu ya, dari investasi saham gitu. Nah, Warren Buffett mengatakan bahwa hindari utang, terutama utang kartu kredit ya. Jadi Buffett ini pernah menyampaikan video di pidato ya di Notre Dame ya, Notre Dame
pada tahun 1991 dan mengatakan bahwa banyak orang gagal itu karena kebiasaan meminum minuman keras dan berhutang. Sebaliknya, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya Anda tidak perlu untuk berhutang di dunia ini. Lakukan dengan cerdas, dengan cara membuat banyak uang, tapi tidak perlu dengan berhutang, apalagi menggunakan kartu kredit. Ya, menurutnya bunga yang ada di kartu kredit akan membuatnya bangkrut. Ya, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Orang terkaya di dunia aja bilang kayak gitu ya. Jadi untuk bisa kaya, sebenarnya kita tuh nggak perlu ngutang Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh orang terkaya di dunia Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar omong kosong. Ini adalah nasihat dari pengalaman orang-orang terkaya di dunia gitu ya. Jadi nggak perlu ngutang sebenarnya Bapak Ibu di dunia ini. Cukup kita bisa memanfaatkan modal uang yang kita miliki untuk diputar lagi menghasilkan uang. Nah, itu adalah orang cerdas gitu ya, orang kaya gitu. Nah, sebaliknya ya, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya ya kita nggak perlu ngutang di dunia ini ya. Lakukan dengan cerdas, dengan cara kita harus bisa membuat banyak uang lagi ya. Karena bunga dari kartu kredit itu yang memberatkan Bapak Ibu, yang bisa membuat kita bangkrut. Itu ya. Oleh karena itu, solusinya ya Bapak Ibu, jauhi bunga bank, jauhi riba, jauhi kartu kredit ya. Itu resep rahasia kaya. 3 ini Bapak Ibu ya, jauhi bunga bank, jauhi riba, jauhi kredit. Insya Allah Bapak Ibu akan sukses lebih cepat, akan lebih berkah, karena bisnisnya itu jauh dari riba gitu ya. Nah, kalau belum punya uang untuk beli mobil, pakai motor saja, nggak usah gengsi ya Bapak Ibu. Kalau belum punya uang buat beli motor, pakai kendaraan umum saja ya Bapak Ibu, nggak usah gengsi ya. Karena gengsi tidak akan membuat kaya, tapi kalau kamu kaya, maka kamu akan bergengsi gitu. Jadi, cara terbaik supaya kita bisa kaya ya, dan terhindar dari riba, ada 2 caranya Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa sedekah, yang kedua adalah kita memiliki aset. Oke, paham ya Bapak Ibu sampai sini? Nah, oleh karena itu, mindset kita harus kuat di sini Bapak Ibu ya. Dalam membangun aset, hindari dari hasil riba. Jangan simpan aset dalam bentuk uang rupiah gitu ya. Jadi dalam bentuk uang kertas pun ya. Atau Bapak Ibu menyimpan uang kertas ya dalam jangka panjang gitu ya. Dan tentunya itu pasti rugi ya kalau disimpan dalam jangka panjang karena adanya inflasi. Mungkin ya itu saja ya. Jadi intinya adalah supaya Bapak Ibu bisa kaya itu jauhi bunga bank, jauhi riba, jauhi kredit. Lalu jika ingin kaya, Bapak Ibu fokus untuk menabung uang Bapak Ibu itu di aset, bukan dalam bentuk uang kertas. Oke, itu saja ya pola untuk bisa kita kaya ya, rahasia menjadi kaya. Nah, ikuti aturan-aturan kaya tadi. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Mindset hari ini adalah milikilah aset dari apa yang kita punya, apa yang kita mampu, tidak perlu memaksakan apalagi minjem modal dari bank gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu di grup ya, tanyakan langsung ke admin. Nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaannya di grup ini. Dan kita bahas semuanya supaya Bapak Ibu bisa makin yakin untuk bisa memiliki aset dan passive income yang besar daripada biaya pengeluaran. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.